kata sa'ala yas'alu mahmuzul ain fa'ala sa'ala. Oke. Nuridu su'alaha ha ta'udu ila al-Maidah. Nuridu su'al al-Maidah. Kenapa? Jadi mereka ini menjelaskan lagi. Kan kata Nabi Isa, rusegin. Kan bahasanya itu. Ittaqullah. Nuridu su'alaha min ajli an na'kula an nawasib. Berapa nawasib? Pan-nawasibu asyaratun. Jadi minimal kita tuh ajrumnya hafal. Bahkan saya lagi meneliti itu, kayaknya kebanyakan, nggak tahu di pesantren, di sekolah itu kebanyakan kurikulum, kebanyakan materi. Kalau mau dites, sebenarnya pesantren itu lebih unggul. Kalau tujuan pendidikan beriman bertakwa di pesantren itu dilaksanakan. Di antara ciri beriman bertakwa sembahyang, ya kan? Nah, sekarang itu dijalankan ada? Dijalankan di pesantren. Pesantren itu sekolah luar biasa. Jangan salah, betetapihan nih itu keren-keren. Kenapa? Coba kalau kita bujur-bujur tuh. Maka saya minta kelas 9 suruh Bang bakal kalian 5x5 berapa pembagian. Kan usah nang materi nang macam-macam nang unik-unik ini kada paham juga. Nang wajib tuh nah. Maka sekarang kita harus diprioritaskan apa yang wajib. Kan Imam Ghazali itu membagi ilmu tuh ada yang fardu ain, fardu kifayah gitu. Nah, ini kita harus beri masukan ke pemerintah ya. Kasihan kan laos bener belajar juga. Wah, kalian gak bisa. Tambahan gak bisa misalnya. Kan sayang. Kemana aja gitu loh. Anak kula. Nah, di pesantren gak gitu. Ya ini apa nih? Ini namanya analisa, bahasa kerennya. Analisa. Oh, ini ani amil. Ya apa pian kada kalau kada hafal ya ta. Nah, makanya man hafizal mutun hazal funun. Jadi di antara matan-matan yang kita dasar itu di antaranya adalah ajurumiyah tadi. Asyaratun wahya an ketemu sudah. Maka setelah an ini adalah rafa nasab apa? Nasab, karena fi'il mudhari tadi asalnya apa? Wa huwa marfu'un abadan. An ini huruf apa? Harfu apa? Harfu nasbin wa masdarin. Limadha sumiya harfu nasbin? Kan ditanya nih, anggap orang Mesir nih, anak Mesir. Limadha sumiya harfu nasbin? Kan ditanya pian, kan ditanya tuh detil. An, ayu harf. Nang lo. Oh, harfu nasbin. Limadha sumiya harfu nasbin? Li'annahu atau li'annaha. Kalau li'annahu dia menasabkan fi'il. Wasarabnya li'anna, misalnya an ini kita anggap muannas. Li'anna ha menasabkan fi'il. Nasab apa? Apa? Di jurumnya lo ada kata-kata nasaba yang berarti li'annaha tansibul fi'la. Sudah. Limadha summiya harfu nasbin li'annaha tansibul fi'la. Misalnya pengen jawab harfu nasbin wa masdarin. Limadha summiya harfu masdarin? Li'annaha tu'awwalu bimasdarin. Dia ditakwilkan dengan masdar. Nah, luar biasa kalau pian kau jawab gitu, insyaallah lulusnya bisa langsung ke akhirat itu. Lah, kan jadi kita tuh harus itqan, dan itqan itu dicintai Nabi, dicintai Allah. Nah, tentunya kita ini semua pengen dicintai Allah. Innallaha. Itqan tuh sekarang kan bahasa orang menghafal. Apa arti itqan tuh? Hafalannya mungkin ya. Lancar, ada salah, bagus bacaan, ya tak?
Atqantal arabiyyah ay ajadta. Nah, dalam hadis sebutkan innallaha ahabba 'abdan. Abdan nakirah ma'rifah. Abdan ay 'abdi. Siapapun dia, cowok, cewek, laki, perempuan, santri, garu santri. Idza tahaqququl wuqu' idza 'amila 'amalan. Amila itu apa artinya? Mengerjakan. Biasanya amila itu sempit maknanya. Amal, jar amal itu di masjid, di musala. Ba'amalan ya. Bila ba'amalan itu apa? Baca salawat, tasbih. Amila itu artinya apa asalnya? Amila, amal. Apa artinya? Bekerja, melakukan. Amil itu pekerja. Umal itu buruh. Jadi, berarti mengerjakan apa saja? Amalan, nakirah lagi. Ayyutqinah. Ayyutqinah. Dari kata atqana yutqinu. Dalam ayat dikatakan atqana kulla syai'. Allah tuh atqana kulla syai'. Jadi kalau bikin, ya jelas Allah, Tuhan bang. Bikin atqan. Nah, apa bentuk itqan kita dalam nahu? An huruf apa? Oh, tinggi, gitulah. An na'kula. Berarti kalau ditakwilkan masdar gimana? Nuridul akla. Ya kan? Nah, huruf masdar itu nah. Misalnya an dalam ayat antasumu khairul lakum. Maka ditakwilkan masdar menjadi saumukum. Nah, an huruf apa tadi? Harfu nasbin wa masdarin. An na'kula minha minal apa? Maidah. Jadi audud dhamir itu fahmul makna. Ya. Kembali dhamir itu, kata ganti itu berarti sedang nuridu apa keinginan mereka? Anak kula minha. Satu. Ini urut-urutannya, tertibnya. Wa. Kalau waw tadi kan limutlaqil jam'i, berarti ada urut-urut ada. Wa tatma'inna wa an tatma'inna. Ini nuridu an natma'inna. An tatma'inna ay taskuna qulubuna. Hati kami tenang. Ini permohonan kedua. Ya, urut pertama tadi na'kula minha wa tatma'innu qulubuna. Apa bentuk itmi'nan ala itmi'nan? Biziyadatil yakin. Mereka sudah yakin, tapi ingin lebih yakin. Sama halnya seperti Nabi Ibrahim. Mada qala? Jadi kalau kita memahami Al-Quran ini kan luar biasa. Khairukum, terbaik kan sudah. Siapa yang bilang? Khairukum man ta'allama. Ini kita lagi belajar apa nih? Jadi gak pada gampang-gampang ini. Semiliar ada kok diganti ini. Khairukum man ta'allama. Mada qala Ibrahim? Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ini ngomongnya sama siapa nih? Coba lihat, perhatikan. Allah itu orang. Allah tuh sangat apa ya? Dialogis. Artinya membuka dialog. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Coba Allah guyon dengan Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Ikam nih bahasa kitanya. Awalam tu'min. Kalau dalam Al-Quran Allah bertanya itu mustahil. Karena bertanya itu berarti talabul fahmi, talab soal. Ya, berarti Allah tidak tahu. Mustahil Allah tidak tahu. Berarti maknanya khuruj an ma'nal asli. Awalam tu'min. Kada percaya kan Nabi Ibrahim? Kira-kira Allah ini sarikah kada Nabi Ibrahim? Sarikah kada? Sementara Allah menunjuk Nabi Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahim khalila, orang yang paling Allah cintai. Qala awalam tu'min. Ibrahim, kamu ini udah percaya kah? Nah, bahasanya seperti itu. Walillahil mathalul a'la. Apa kata Ibrahim? Qala awalam tu'min? Qala bala. Kodenya kau itu pang. Nah, bahasanya tuh. Kodenya kau itu pang. Awala. Qala bala. Walakin liyatma'inna qalbi. Kan sama nih. Coba lihat lagi. Jadi kita tuh kalau jadi bos, kalau jadi atasan, itu harus ramah. Ya. Harus aware apa ya? Dengan orang tuh jangan segi empat yang belum jadi bos. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa.
Ini dalam bahasa balaghah nanti ada ijaz, ada itnab. Ijaz ada itnab. Ijaz itu apa? Ungkapannya sederhana, pendek gitu. Kalau itnab panjang. Jadi Allah tuh kadang bertanya hal-hal remeh-temeh. Kayak Ipian ya, sudah makan belum nak? Kan pertanyaan sederhana, kalau ada pertanyaan ngalih-ngalih gitu. Jadi orang kalau ketemu kita tuh utan dulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Coba pertanyaan Allah kepada Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa di tangan kamu itu apa Musa? Masa ditanya tongkat? Coba lihat Musa nih, jawaban Musa apa? Panjang nggak pendek? Panjang. Padahal kalau kita tuh dengan bos, siap pak, siap. Baru banyak pander. Lihat Musa dengan Tuhan ini apa? Qala hiya asaya. Ini tongkat ulun Tuhan nih. Atawakkau biha wa ahusyu biha ala ghanami wal, dan sampai jawaban Nabi Musa dan lain-lain. Waliyafiha ma'aribu ukhra. Nah, ini akhlak Allah dengan, jadi kata Gus Baha, kita ya Allah aja itu sangat familiar gitu. Nah, sama ini Nabi Musa apa kata? Biziyadat yaqin. Yang ketiga, wa an na'lama, nuridu an na'lama nazdada ilman. Jadi ibuhan Hawari ini pengen ilman yaqinian. Nah, inilah bedanya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umat Nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya mukjizat itu hissi, terlihat, nampak kasat mata. Ya kan? Mukjizat dulu. Nabi Isa mukjizatnya nampak kan? Dilihat kalau. Nah, sekarang mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan di antara. Mukjizat terbesar Nabi itu apa di antaranya? Al-Quran. Al-Quran itu kelihatan. Apa? Kelihatan loh. Khariq lil adatnya. Al-Quran itu. Kelihatan lah. Kerja. Nah, disitulah letaknya kematangan berpikir umat Nabi SAW. Jadi mukjizat kita tuh Al-Quran. Dan ternyata ketika Nabi bertanya kepada sahabat, ayul khalqi a'jabu imanan. Nabi takun dengan sahabat, manusia mana, makhluk mana yang imannya tuh ajib. Bertanya kepada sahabat. Apa jawaban sahabat? Al-malaikah. Dan Nabi, kaifa? Al-malaikah la yu'minun. Wa ma'ahum rabbuhu. Malaikat jarang sahabat. Dah, kata Nabi, bukan. Al-anbiya. Itu imannya luar biasa. Ajib. Kata Nabi, la. Al-anbiya yuha ilaihi. Kaifa la yu'minun. Nabi SAW. Nabi melihat surga neraka. Andai kita nih pernah tadi banding ke surga ke neraka, oh insya Allah. Dari sikung aja stumat aja bisa ibadah terus kita. Ya ada kira-kira. Belum pernah apa? Ayo mau tes yang tadi banding proposal ke surga, karena lewat ke neraka lihat kayak apa gitu. Jadi kalau kita beriman wajar. Ujar sahabat bang, sahabat kayak apa? Kamu beriman menyatai melihat kita tuh melihat Nabi pernah lah. Kalau sahabat kan melihat Nabi, akhlaknya, budi pekertinya, ya toh, mukjizat misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kayak dia Nabi, stop tuh, ya toh, ini mati di sini, mati bujur lah. Nah, wajar aja beriman. Nah, ternyata siapa yang keimanan itu ajaib luar biasa. Ternyata mereka adalah kita. Melihat Nabi pernah? Tidak pernah. Ya toh? Melihat mukjizat Nabi pernah, bermimpi Nabi juga pernah. Paling hanya mendengar Nabi SAW apa karena rajul apa marbu apa ja'dan rajulan apa yang dibaca biasa hadis. Sifat Nabi SAW. Nabi itu rambutnya apa rajul mustaqama, ya tak? Membaca itu aja. Dan ternyata tadi iman yang ajaib itu siapa tadi? Imannya kita ini nah, yang belum pernah melihat Nabi.
Bahkan kita ini dirindukan oleh Nabi SAW. Suatu saat diriwayatkan beberapa saat sebelum meninggal dunia, beliau ziarah ke Makkah. Dan beliau mengatakan, Assalamualaikum ya dara qaumi mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Apa kata Nabi? Wadidtu an ara ikhwani. Aku ingin sekali bertemu, melihat saudara-saudara. Kata sahabat, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kata Nabi, la, antum ashabi. Perhatikan, Nabi mendeskripsikan, menjelaskan siapa nih ikhwan. Ikhwan itu apa artinya? Hah? Saudara. Ikhwan. Ikhwani, kata Nabi. Saudara-saudaraku. Saudara itu kan berarti bahasa Banjarnya apa? Dang sanak. Jadi ini saudara angkat ulun. Dang sanak angkat ulun. Bukan dang sanak angkat. Kedada mutabani. Saudaraku. Apa kata Nabi? Qaumun ya'tuna min ba'di. Mereka datang setelah aku. Yu'minu Nabi. Beriman kepadaku. Kita kan? Walam yarawni. Dan belum pernah melihat aku. Kita ini dirindukan Nabi SAW. Makanya, bahkan dalam hadisnya, wa ana fartuhum alal haudi. Aku menunggu mereka di Telaga Kausar. Jadi Nabi berdahulu terus di surga. Nabi kan mau masuk surga, menghadangi dulu. Nah, maka kita wajib mencintai Nabi. Kenapa? Karena memang wajib mencintai. Kenapa? Karena Nabi memang mencintai kita. Orang tua mencintai kita, abah kita mencintai kita, mama kita. Nabi lebih dari mereka. Maka ketika Umar mengatakan, engkau adalah orang yang aku cintai kecuali diriku, kata Nabi, la ya Umar. Ini kan kesannya karena kayak Nabi memaksakan. Bukan. Karena memang Nabi yang paling berhak dicintai. Karena apa? Karena Nabi memang mencintai kita. Kalau bahasa lagunya, aku mencintaimu. Bukan lagu ini juga. Tidak mewakili. Lebih dari yang kau tahu. Kita kan udah tahu. Nabi mencintai kita itu seperti apa. Ya pokoknya. Laqad ja'akum rasulun azizun alaih. Nabi itu kalau kita tercucuk paku, sakit kita, Nabi merasakan sakitnya. Wallahi inni la ajidu alamaha. Nah, tinggal kita membalas. Maka salah satu niat kita itu adalah, kata Habib Segaf, menyenangkan hati Rasulullah SAW. Kenapa? Ya itulah bentuk balas budi kita. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi SAW. Allah bidzam sadaqtana wa nakuna mukhaffafatan. Ai mukhaffafah lawannya mukhaffafah itu artinya ada saqilah, ada mukhaffafah. Mukhaffafatan ai asluhu annaka. Ya. Qad sadaqtana. Qad ini ciri fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Qad tadkhulu 'ala al-madhi wa tadkhulu 'ala al-mudhari'. Tadkhulu 'ala al-madhi litufida. Ma ifadatu qad madhi tahqiq. Berarti ini sadaqtana madhi mudhari'. Berarti tahqiq. Berarti penguat takkid, ya dah? Qad sadaqtana. Annaka sadaqtana. Berarti anta taqula as-sidqa. Engkau katakan bujur yang engkau katakan ini. Nah, jadi mukjizat dulu tadi ya tadi. Hissi, terlihat mata, ya. Konkret, kalau kita kan abstrak, enggak melihat, kita Quran luar biasa. Fiddi'ain nubuwah. Kan kamu mengklaim jadi nabi, apa buktinya? Nah, biar kami tambah tenang. Kami ini percaya aja. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Dan kami berarti ada satu, nakula, natatma'inna, gitu? Na'lama syahidin. Ada 4 urutannya. Jadi pertama itu apa? Makan dulu. Hissi, nikmat hissiyah, makan. Setelah makan dengan maidah minas samati, setelah makan apa? Hati kami tenang. Setelah hati kami tenang, kami dapat keilmuan, ilmal yaqin. Itu kan ada apa? Ilmal yaqin, ainal yaqin, haqqul yaqin, gitu.
Ilmu tuh misalnya pengen jalan nih ke Kuaro. Kuaro. Hanya tulisannya ke Kuaro. Tulisan ke Kuaro. Oh, sudah tahu jalan ke Kuaro. Nah, jalan sampai ke sana melihat Kuaronya. Nah, berarti misalnya pian tuh pernah belajar melihat foto-foto Madinah. Sudah tak? Ilmal yakin. Tapi ketika sampai ke sana melihat, nah, ainal melihat dengan mata ainal yakinan. Demikian juga mereka, ya ini Nabi bujur aja, nggak percaya Allah tuh kuasa bujur. Coba mau lihat kekuasaan Allah kayak apa. Nah, jadi mereka ini pengen musyahadah, langsung melihat. Jadi mereka ini melihat langsung mukjizat kebenaran Nabi Isa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa auladana ya masyayikhina wa muallimina wa talabatana طالباتنا من يومنا هذا إلى يوم